Di balik seragam coklat yang disegani, tersembunyi luka yang tak pernah terlihat oleh siapapun. Pengkhianatan seorang istri yang memilih bermain di ranjang bersama dua rekan suaminya sendiri. Semua tampak biasa dari luar, rumah tangga harmonis, karir cemerlang, sahabat yang setia. Tapi siapa sangka, malam-malam sunyi di kamar dinas justru menjadi panggung rahasia yang tak termaafkan. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terbongkar, bukan hanya hati yang hancur tapi juga kehormatan, persaudaraan, dan kehidupan. Lalu, apakah sebuah pengampunan masih pantas hadir setelah semua batas dilanggar? Pagi itu, langit tampak muram, seolah menggambarkan isi hati Laras yang duduk diam di sudut teras rumah dinas kecil milik suaminya. Angin berembus pelan menyapu dedaunan kering di halaman. Rumah itu berdiri sederhana, berdinding hijau pudar, beratap seng, dan berada tak jauh dari asrama rekan-rekan polisi lainnya. Tapi di balik kesederhanaannya, rumah itu menyimpan mimpi dan doa-doa insan yang pernah begitu yakin akan cinta mereka. Bribtu Damar, lelaki yang kini menjadi suami Laras, keluar dari dalam rumah sambil mengenakan seragam coklat rapi. Badannya tegap, wajahnya tenang, dan mata tajamnya menyimpan tanggung jawab besar yang ia emban sejak resmi menjadi anggota Polri. Seragamnya bukan sekadar kain, tapi sumpah, janji pada negara, pada masyarakat, dan pada Laras. Sayang, aku berangkat dulu. Ya, dinas luar kota. Kemungkinan 3 hari, ujar Damar sembari mencium kening Laras yang hanya mengangguk pelan tanpa menatapnya. Damar sempat menoleh, berharap ada kata-kata manis atau senyuman dari istrinya seperti dulu. Tapi Laras hanya menatap kosong ke jalanan sepi di depan rumah. Damar menarik napas, menyimpan gelisahnya dalam hati. Ia tahu, dinas luar bukanlah hal mudah bagi seorang istri, apalagi Laras yang dulunya selalu ingin suami yang selalu pulang sore, duduk nonton sinetron, lalu makan malam bersama. Namun tugas adalah tugas. Negara datang lebih dulu, bahkan dari cinta itu sendiri. Setelah motor dinasnya melaju perlahan meninggalkan rumah, Laras masih diam. Ada yang terasa hampa. Hatinya berdenyut, tapi bukan karena rindu melainkan karena sepi yang tak pernah ia minta. Ia menatap ponsel di tangannya, menggulir daftar pesan yang masih kosong sejak semalam. Damar terlalu sibuk, terlalu fokus pada peluit, pada laporan, pada pistol yang selalu digenggamnya erat. Laras berdiri, masuk ke dalam rumah, dan menatap dinding penuh piagam Damar. Ia tersenyum sinis. Semua demi negara, ya, tapi siapa yang menjaga hatiku? Gumamnya pelan. Beberapa bulan terakhir, hubungan mereka tak lagi sehangat dulu. Di awal pernikahan, Laras adalah wanita paling bahagia. Ia merasa menjadi ratu dari hati seorang kesatria. Tapi waktu menggerus segalanya. Damar semakin tenggelam dalam tugas. Pulang malam, dinas luar berhari-hari, dan seringkali lupa hari ulang tahun pernikahan mereka yang baru berjalan 2 tahun. Laras tidak bekerja. Itu kesepakatan mereka. Damar ingin istrinya di rumah, menjaga suasana tetap tenang, dan menyambutnya saat pulang. Tapi nyatanya, Laras justru merasa seperti terpenjara. Rumah itu menjadi saksi diam betapa ia sering bicara sendiri, menangis sendiri, dan tertidur sambil memeluk bantal. Siang itu, Laras membuka album lama foto-foto Damar saat pendidikan, lalu ada satu foto yang menarik matanya. Seorang pria bertubuh atletis, memakai seragam yang sama, tersenyum di sebelah Damar. Di bagian bawah foto, tertulis nama Bayu Saputra, sahabat sangkatannya. Laras tersenyum kecil. Bayu, ia ingat pria itu. Pernah datang saat pernikahan mereka. Dan bahkan sempat memuji masakannya waktu mereka ngumpul di rumah. Sopan, jenaka. Dan jika Laras harus jujur, lebih hangat dalam bersikap dibandingkan Damar yang akhir-akhir ini semakin dingin seperti patung di monumen. Dengan ragu, Laras membuka media sosial, mengetik nama Bayu Saputra. Tak lama, profilnya muncul. Rambutnya kini lebih pendek, senyum di bibirnya tetap sama. Ia sering unggah foto dengan rekan-rekannya, beberapa di antaranya tampak akrab di mata Laras. Tiba-tiba, tanpa banyak pikir, Laras mengirim pesan. Mas Bayu, apa kabar? Ini Laras, istrinya Damar. Maaf ganggu, cuma iseng nyapa. Hanya beberapa menit, balasan datang. Laras, wah, iya aku ingat. Gimana kabarnya? Damar sehat?
Lama banget gak ketemu kalian. Percakapan itu berlanjut. Di antara jeda waktu memasak, mencuci, dan menyapu rumah yang sepi, Laras kini punya teman ngobrol. Seseorang yang tak sekadar basa-basi, tapi bisa membuatnya tertawa. Bayu memang pandai bicara, tahu kapan harus serius, kapan harus menggoda ringan. Laras menyukai caranya membuat suasana tidak canggung. Bahkan saat ia mengeluh tentang kesepiannya, Bayu tak menghakimi, hanya mendengarkan. Hari demi hari, pesan makin rutin. Laras semakin antusias menyambut notifikasi. Dan dalam obrolan itu, satu nama lain mulai sering muncul. Gilang, teman Bayu, juga polisi, juga satu angkatan dengan Damar. Lebih muda, tapi katanya lebih ceria. Laras tertawa membaca cerita Bayu tentang Gilang yang suka iseng di kantor. Di sela candaan itu, Bayu berkata pelan, "Kalau nanti kita ketemu, Gilang harus kamu kenal. Dia lucu, bisa bikin kamu ketawa terus." Laras hanya membalas dengan emoji senyum. Tapi dalam hatinya, ada rasa penasaran. Dunia kecil yang dulu hanya dihuni oleh kesepian perlahan berubah. Kini, ada ruang baru, ruang yang berisi perhatian. Dari dua pria yang hanya mungkin bisa mengisi kekosongan yang selama ini Damar biarkan begitu saja. Malam itu, saat Damar mengirim pesan singkat lagi apal, "Sayang, nanti aku telepon," Laras hanya menatap layar kosong. Ia tidak marah, ia hanya tidak menunggu lagi. Dan itu lebih menakutkan dari kemarahan manapun. Hari-hari terus berlalu tanpa banyak perubahan di rumah dinas kecil itu. Damar semakin jarang pulang. Bahkan kadang hanya memberi kabar lewat pesan singkat. Itu pun sekadar formalitas. "Sudah makan?" Atau "Maaf lembur lagi." Laras berhenti menanti telepon panjang atau video call penuh rindu seperti dulu. Ia mulai paham, yang hilang dari hubungan mereka bukan komunikasi, tapi rasa. Sore itu hujan turun pelan. Suasana mendung membuat Laras merasa makin dingin di dalam rumah. Ia duduk di ruang tamu dengan kaki berselimut-selimut tipis. Di meja, segelas kopi yang sudah dingin menemaninya menatap layar ponsel yang terus bergetar. Di dalamnya, puluhan pesan dari Bayu memenuhi layar. Obrolan mereka semakin akrab, makin terbuka. Tidak lagi sekadar basa-basi, tapi mulai menyentuh hal-hal pribadi bahkan sangat pribadi. "Kamu pernah merasa kesepian, Ras?" "Setiap hari, tapi aku sudah terbiasa," jawab Laras malam itu. Bayu selalu tahu cara membalas dengan tepat. Ia tidak terburu-buru memuji, tidak langsung menggoda. Ia menunggu Laras membuka diri, lalu merespons dengan ketulusan yang menyentuh. Di balik seragam coklatnya, Bayu jauh dari kesan kasar atau kaku. Ia hangat, perhatian, dan jauh lebih lus dibanding Damar. "Besok aku ada cuti sehari. Mau ngopi gak, Ras? Ketemu sebentar aja. Aku rindu senyum kamu waktu pertama ketemu." Laras menatap pesan itu cukup lama. Ia tahu ini bukan lagi sekadar teman ngobrol. Ini sudah masuk ke ranah berbahaya, sangat berbahaya. Tapi bukankah ia juga punya hak untuk merasa hidup kembali? Keesokan harinya, mereka bertemu. Di sebuah kedai kopi kecil di ujung kota, Laras datang dengan pakaian sederhana. Celana jeans gelap dan blus putih yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sopan namun cukup menggoda. Bayu sudah duduk di sudut ruangan, tersenyum begitu melihatnya datang. "Kamu masih secantik dulu," ucapnya pelan sambil menarik kursi untuk Laras. Mereka mengobrol selama lebih dari 1 jam. Tidak banyak orang di sana. Suasana tenang, musik jazz ringan mengalun, dan mata Bayu tak pernah lepas dari wajah Laras. Ia memuji tawa Laras, cara bicaranya, bahkan aroma parfumnya yang katanya bikin kangen. Laras merasa kembali jati perempuan, bukan sekadar istri dari seorang polisi yang sibuk, tapi wanita yang diinginkan. Ketika Bayu mengantar Laras pulang dengan mobil dinasnya, di parkiran, ia menggenggam tangan Laras. Hening, hanya suara gerimis yang menemani. Lalu perlahan, Bayu mencium punggung tangan Laras dan berkata pelan, "Kalau kamu butuh tempat berkeluh, aku ada. Bukan cuma teman, tapi juga pelindung. Kalau kamu izinkan." Laras tidak menarik tangannya. Ia hanya diam. Dan diamnya adalah tanda yang tidak bisa disalahartikan. Seminggu setelah pertemuan itu, Bayu memperkenalkan Laras pada sahabatnya,
Gilang. Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja setidaknya di mata orang lain. Tapi sebenarnya, Bayu sengaja mengatur semuanya. Gilang ini teman terbaikku sejak pendidikan, kata Bayu sambil menepuk bahu temannya. Gilang, lebih muda 2 tahun dari Bayu, berkulit sawo matang, punya rahang tegas dan senyum yang selalu menggoda. Laras sempat terkejut melihatnya. Ia tidak hanya ramah, tapi juga sangat percaya diri. Bahkan sejak perkenalan pertama, Gilang tak ragu menggoda Laras dengan candaan halus yang menyiratkan ketertarikan. Wah, ternyata istri Bribtu Damar secantik ini ya. Gak nyangka. Aku Jati merasa kalah cepat, ujar Gilang sambil tersenyum lebar. Laras tertawa, meski jantungnya berdebar. Ia tahu arah obrolan itu akan kemana. Tapi ia juga tidak menghindar. Ada rasa penasaran. Ada gejolak yang lama ia pendam, kini pelan-pelan mencuat ke permukaan. Malam itu, mereka bertiga duduk di sebuah lounge kecil tak jauh dari markas kepolisian. Gilang membelikan mereka minuman ringan, Bayu duduk di samping Laras, sementara Gilang duduk menghadap langsung. Percakapan mereka mengalir lancar, dari topik ringan tentang musik, film, hingga soal kehidupan rumah tangga. Laras dengan sengaja menceritakan betapa Damar sering meninggalkannya. Bayu dan Gilang hanya saling pandang, mereka tahu itu adalah sinyal terbuka. Saat larut malam tiba, Gilang menawarkan mengantar Laras pulang. Tapi Bayu menahan, gak usah buru-buru pulang. Di sini kan tenang, dan aku yakin kamu juga gak langsung dicari Damar malam ini kan? Laras diam, lalu angguk pelan. Perjalanan pulang malam itu tidak langsung ke rumah. Mereka menuju penginapan kecil di pinggiran kota, tempat Bayu biasa menginap saat dinas luar. Laras tidak berkata apa-apa ketika mereka masuk ke kamar. Hanya suara langkah sepatu yang menggema di koridor sepi. Di dalam kamar, suasana berubah. Musik dari ponsel Gilang mengalun pelan. Laras duduk di tepi ranjang, Bayu berdiri di belakangnya, dan Gilang membuka botol air mineral sambil menatapnya tanpa berkedip. Tenang aja, Ras. Gak ada yang bakal tahu malam ini. Ini cuma waktu untuk kamu ngerasain jati wanita yang dihargai lagi, bisik Bayu di telinganya. Dan malam itu, batas-batas pun lenyap. Pagi harinya, Laras bangun dengan rambut kusut dan tubuh lelah. Di sampingnya, Bayu masih tertidur. Di sofa dekat jendela, Gilang juga masih terlelap. Laras duduk diam, menatap jari-jarinya yang gemetar. Ada rasa bersalah, tapi ada juga rasa puas yang tak bisa ia pungkiri. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tak akan pernah sama. Begitu juga pernikahannya. Dan lebih dari itu, ia tahu, ini bukan yang terakhir kali. Hidup itu aneh, pikir Laras pagi itu. Di satu sisi, ia masih istri sah dari seorang anggota Polri. Tapi di sisi lain, hatinya sudah terbagi 2 atau bahkan lebih. Bayu dan Gilang kini menjadi bagian dari harinya, bahkan pikirannya, lebih dari yang pernah Damar tempati. Setelah malam yang mereka habiskan bersama di kamar penginapan itu, hubungan mereka tak lagi sebatas iseng atau godaan sesaat. Ada kesadaran yang tumbuh di benak Laras, bahwa ia tidak lagi merasa bersalah. Ia merasa dihargai, diinginkan, dan itu membuatnya ketagihan. Damar, seperti biasa, tak menyadari apapun. Ia masih sibuk dinas luar kota. Kadang mengirim foto sedang memeriksa kendaraan patroli, atau sekadar selfie lelah di atas sepeda motor dinas. Laras membalas seadanya hanya karena merasa perlu. Cinta dalam pesannya mulai berubah jadi rutinitas. Tidak ada lagi degup jantung saat notifikasi dari suaminya muncul. Yang ia nantikan kini adalah 2 nama di ponselnya, Bayu dan Gilang. Dan mereka selalu ada. Setiap pagi, Bayu menyapa Laras lebih dulu. Sementara Gilang lebih sering muncul siang hari dengan candaan-candaan yang mengundang imajinasi. Masing-masing punya cara sendiri memikat hati Laras dan tubuhnya. Jika Bayu bersikap seperti pria dewasa yang tenang dan penuh kendali, maka Gilang adalah kebalikannya. Nakal, spontan, dan sulit ditebak. Suatu malam, Bayu mengajak Laras makan malam di sebuah resto mewah. Tempat itu jauh dari jangkauan rekan-rekan dinas mereka, tersembunyi dan penuh privasi. Laras mengenakan dress panjang merah muda, rambutnya digerai, bibirnya dipoles merah terang. Ketika Bayu melihatnya,
Pria itu hanya menggeleng sambil tersenyum. Kamu cantik sekali malam ini. Damar pasti buta kalau dia nggak sadar apa yang dia punya. Laras tertawa kecil, tapi matanya berbinar. Ia menyukai pujian itu. Ia haus akan itu. Dan Bayu tahu betul bagaimana cara memberinya. Di akhir makan malam, seperti yang sudah mereka rencanakan diam-diam, Gilang tiba. Ia datang dengan jaket kulit dan gaya santai. Tatapannya langsung jatuh pada Laras, yang berdiri menyambutnya sambil memeluk ringan bahunya. Di momen itu, tak ada yang terlihat janggal. Tapi kalau saja ada orang luar yang melihat mereka seorang wanita dan dua pria, duduk begitu akrab pasti akan muncul pertanyaan. Setelah makan, mereka kembali ke penginapan. Kali ini Laras sendiri yang membuka pintu kamar. Bayu tertawa melihat inisiatif itu, sementara Gilang menatapnya dengan mata penuh gairah. Kamu udah nyaman banget ya, Ras? Ucap Gilang pelan. Laras hanya menjawab dengan senyum setengah malu, tapi senyum itu berkata banyak. Malam itu, permainan mereka menjadi lebih dalam. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa bersalah. Laras tidak lagi merasa seperti wanita yang berkhianat. Ia merasa seperti wanita yang sedang mendapatkan apa yang selama ini ia butuhkan, dua bentuk perhatian yang sangat berbeda namun saling melengkapi. Bayu memperlakukan Laras dengan lembut, memuji setiap inci dirinya, menyentuhnya seperti benda rapuh yang harus dijaga. Sementara Gilang, justru sebaliknya. Ia mendekati Laras dengan energi muda yang menggebu, memeluk dengan penuh gairah, membisikkan kata-kata panas di telinganya, dan memperlakukannya seperti wanita yang sudah lama ia inginkan. Dalam satu malam, Laras merasa menjadi dua wanita, yang dicintai dan yang diinginkan, dan ia menikmati keduanya. Keesokan paginya, Laras pulang dengan tubuh letih tapi hati puas. Ia berjalan ke dapur, membuat kopi, lalu duduk di kursi makan dengan senyum kecil. Di layar ponselnya, ada pesan dari Damar. Aku pulang lusa. Kamu sehat kan? Aku kangen. Iya, sehat kok. Hati-hati di jalan. Hanya itu balasannya. Laras tak ingin basa-basi panjang. Di pikirannya, wajah Damar semakin buram. Setiap malam yang ia habiskan bersama dua pria itu membuat kenangan dengan suaminya semakin kabur. Ia tidak lagi ingat bagaimana Damar menyentuhnya, berbicara padanya, atau bahkan memandangnya. Yang ia ingat hanyalah ketegangan, kejengkelan, dan sunyi. Laras tahu, permainan ini tak bisa selamanya disembunyikan. Tapi ia juga tahu, ia belum ingin berhenti. Ada bagian dari dirinya yang merasa hidup kembali lebih dari sekadar istri polisi yang kesepian. Ia kini menjadi pusat dunia dari dua pria muda, dua sosok seragam yang memperlakukannya seperti ratu dalam kerajaan rahasia. Namun, satu hal yang belum Laras sadari. Ketika api dinyalakan dari dua arah, panasnya akan menggila. Dan ketika itu meledak, tak akan ada satupun yang bisa luput dari luka. Hari-hari Laras tak lagi sama sejak pertemuan mereka bertiga di penginapan malam itu. Ia kini hidup dalam dunia yang penuh rahasia, tapi juga penuh warna. Tak ada lagi rutinitas membosankan. Tak ada lagi menanti telepon suami yang terlalu sibuk. Kini, setiap pagi, Laras bangun dengan notifikasi dari dua pria berbeda, dua rekan suaminya sendiri yang masing-masing memuja dan menginginkannya dengan cara mereka sendiri. Bayu masih menjadi sosok tenang dan penuh kendali. Ia kerap mengajak Laras makan malam, mengantarnya belanja. Bahkan pernah diam-diam membelikan parfum mahal yang katanya menggoda banget pas kamu pakai. Laras menerimanya tanpa banyak tanya. Ia tahu ini salah. Tapi kesalahan itu kini terasa seperti hadiah karena ia kembali merasa berharga. Sementara Gilang, ia berbeda. Gilang adalah badai, tidak selalu hadir, tapi saat datang, ia mengguncang segalanya. Pesan-pesannya lebih vulgar, lebih berani. Kadang hanya mengirim foto dada bertelanjang dengan caption. Pagi ini dingin, tapi kalau kamu peluk, pasti hangat. Kadang mengirim voice note dengan suara serak, memanggil nama Laras dengan nada nakal yang membuatnya gemetar. Dan Laras menikmati itu semua. Mungkin bukan karena cinta, tapi karena kepuasan. Karena dua pria itu membuatnya merasa hidup. Mereka memperlakukannya seperti wanita muda yang diinginkan, bukan istri yang ditinggalkan. Suatu hari, Bayu mengirim pesan. Minggu ini aku ada pelatihan di luar kota.
Mau ikut? Aku udah sewa kamar sendiri. Laras membaca pesan itu dengan hati berdebar. Ia belum pernah pergi sejauh itu menghilang dari rumah lebih dari 1 malam tanpa alasan kuat. Kamu yakin gak masalah? Tenang, gak akan ada yang tahu. Bahkan kalau Damar pulang, dia pikir kamu lagi di rumah sakit nemenin ibumu. Laras terdiam. Ia menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya mengetik balasan. Oke, aku ikut. Hari keberangkatan. Bayu menjemput Laras dengan mobil pribadi. Laras membawa koper kecil, berpakaian rapi, mengenakan celana bahan dan blaus putih bersih. Di sepanjang perjalanan, mereka banyak bercanda. Bayu sesekali menggenggam tangan Laras di atas tuas transmisi. Musik pelan mengalun dari radio. Dunia seperti hanya milik mereka berdua. Namun yang tidak Laras tahu, di kota tujuan, bukan hanya Bayu yang menunggu. Begitu sampai di hotel tempat pelatihan, Bayu tampak sedikit gugup. Ia mengetuk pintu kamar sebelah kamar mereka, lalu membisik, Gilang juga ikut. Dia nggak bisa tahan kalau tahu kamu datang juga. Pintu terbuka. Gilang berdiri di sana dengan handuk melingkar di pinggang, rambut masih basah. Ia tertawa lebar saat melihat Laras. Wah, ini tamu VIP kita akhirnya datang juga. Laras menelan ludah, bukan karena takut, tapi karena degupan itu kembali hadir. Perasaan asing yang menegangkan sekaligus membuat tubuhnya terasa ringan. Malam itu, kamar hotel menjadi panggung dari kisah terlarang mereka. Tidak lagi ada keraguan, tidak lagi ada batas. Bayu dan Gilang seperti tahu peran masing-masing. Laras berada di tengah. Mereka menjaganya, menyentuhnya, menggodanya, memujanya, dan menuntut dirinya sepenuhnya. Di balik tirai jendela kamar hotel lantai 7 itu, permainan yang mereka mulai kini tak lagi bisa dihentikan. Laras, yang semula hanya mencari perhatian, kini sudah masuk terlalu jauh. Malam itu, dalam satu ranjang, mereka bermain dengan hasrat, dengan rahasia, dan dengan pelanggaran yang tak akan pernah bisa diperbaiki. Keesokan paginya, Laras terbangun di antara dua tubuh lelaki berseragam. Napasnya masih tersengal, tubuhnya masih terasa berat, dan pikirannya kosong. Tapi senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Ia tahu, malam itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari segalanya. Mereka kini terikat, bukan karena cinta, tapi karena sesuatu yang lebih dalam ketergantungan. Bayu adalah pelarian dari rasa sepi. Gilang adalah candu dari rasa berani. Dan Laras adalah api yang kini membakar semuanya dari dalam. Namun yang tak mereka sadari, api itu mulai menjalar keluar. Di markas tempat Bayu dan Gilang bertugas, beberapa rekan mereka mulai bertanya-tanya. Beberapa mulai melihat keakraban yang janggal. Beberapa mulai mencium aroma yang tak wajar dari bisik-bisik, dari tawa yang terlalu lepas, dari pesan singkat yang kadang muncul di jam dinas. Dan lebih dari segalanya, Damar mulai curiga. Langit sore di halaman rumah dinas tampak kelabu, seolah mewakili isi hati Damar yang pulang lebih awal dari biasanya. Ada yang berbeda dalam langkah kakinya lebih berat, lebih pelan. Bukan karena lelah semata, tapi karena firasat yang mengendap di dada sejak beberapa minggu terakhir. Ia mengetuk pintu rumah sendiri dengan ragu, walau ia tahu kunci masih tergantung di pinggangnya. Sudah lama rumah ini tak menyambutnya dengan suara riang Laras atau aroma masakan yang menggoda. Hari-hari terakhir terasa seperti rumah itu berubah menjadi tempat asing yang hanya menyimpan tubuh, bukan hati. Laras membuka pintu dengan ekspresi kaget yang terlalu cepat ditutupinya dengan senyum palsu. Sayang, kok pulang cepet? Gak bilang dulu. Ucapnya sambil menyisihkan tubuh dari celah pintu, seperti menutup sesuatu yang tak ingin dilihat Damar. Aku dikasih dispensasi. Pelatihan dibatalin, jawab Damar singkat. Ia masuk ke dalam rumah dan langsung melihat ke meja ruang tamu. Ada 2 gelas kopi. 2, bukan 1. Dan ada bungkus rokok yang bukan merek biasa yang ia gunakan. Damar diam. Ia tahu tak semua harus diucap saat itu juga. Tapi hatinya mulai gelisah. Malam itu, Damar berusaha tidur lebih awal. Tapi pikirannya berputar. Sesuatu terasa tak beres. Lara semakin sulit diajak bicara. Senyumnya kini penuh selubung. Geraknya kikuk, kadang berlebihan. Dan lebih dari itu,
Aroma tubuhnya tak lagi asing, ia mengenali sisa parfum pria lain di bantal mereka. Itu bukan miliknya. Beberapa hari kemudian, saat Laras keluar belanja ke pasar, Damar duduk di ruang tamu dan memegang ponsel Laras yang tertinggal di meja. Ia tahu ini salah, tapi bisikan dalam hatinya terlalu keras untuk diabaikan. Ia membuka layar ponsel, tidak dikunci. Aneh, biasanya Laras sangat ketat dengan privasinya. Ia membuka galeri, tidak ada yang mencurigakan. Tapi folder tersembunyi mencuat di layar, tak tertutup dengan baik. Damar membukanya, dan dunianya runtuh seketika. Foto-foto Laras bersama Bayu, selfie di restoran, foto di dalam mobil, lalu video pendek, suara tawa Gilang. Sosok Laras duduk di pangkuan Bayu, sementara Gilang muncul di belakang mereka mencium pipi Laras dari samping. Semuanya terlihat jelas, tidak bisa dibantah. Tangan Damar gemetar, kepalanya berdenyut, perutnya mual. Tapi ia memaksa membuka satu demi satu pesan yang tersimpan. Grup kecil bernama Tim 3 memuat pesan-pesan vulgar. Janji-janji untuk malam ini lagi ya, rencana liburan bertiga, dan kata-kata cabul yang membuat Damar ingin muntah. Ia tidak bisa membaca semuanya. Bahkan untuk 1 menit, ia ingin berteriak. Tapi tubuhnya seolah lumpuh. Saat Laras pulang, Damar duduk diam di ruang tamu. Tatapannya kosong, ponsel masih di tangannya. Laras sempat berhenti di ambang pintu, lalu meletakkan kantong belanja tanpa suara. Ia tahu, waktunya telah tiba. Kamu nyembunyiin ini berapa lama? Tanya Damar datar. Laras diam. Ia menunduk, bibirnya bergetar. Jati benar, 2 orang sekaligus, dan mereka. Teman satu angkatanku, suara Damar mulai meninggi. Laras mencoba bicara, tapi Damar berdiri sambil membanting ponsel ke meja. Bayu, Gilang, kamu tidur sama mereka. Bersama, di kamar hotel. Kalian pikir aku ini apa? Laras menitikan air mata, tapi Damar tak peduli. Kamu tahu, Ras, aku nggak pernah sekalipun main belakang. Nggak pernah, aku bela negara, bela keluarga. Tapi kamu malah tidur bareng 2 temanku. Tangis Laras pecah. Tapi bukan karena rasa bersalah, lebih karena malu. Ia tahu semuanya telah hancur. Rahasianya terbongkar dan tak ada jalan untuk kembali. Damar keluar dari rumah malam itu, membiarkan Laras duduk di lantai dengan tangis terseduh. Ia naik motornya, melaju tanpa arah. Hatinya remuk, kepalanya panas, tubuhnya ingin berteriak, menghancurkan apapun yang ada di depannya. Tapi lebih dari itu, Damar merasa kalah. Ia merasa dikhianati oleh orang yang ia percaya sepenuh hati, dan lebih menyakitkan lagi, oleh 2 sahabatnya sendiri. Keesokan paginya, Damar tak masuk kerja. Ia duduk di taman kecil dekat kantor polisi, menatap kosong ke arah pepohonan. Bayu dan Gilang lewat di seberangnya, tertawa sambil memegang kopi. Mereka tak sadar bahwa lelaki yang kini memandang mereka dari kejauhan bukan lagi sahabat. Mata Damar memerah, napasnya berat, tapi dalam diam, ia mulai menyusun langkah. Ia tak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ia akan membalas, entah dengan apa. Sejak pagi, langit tampak suram. Awan menggantung rendah seolah ikut merasakan amarah yang membara dalam dada Damar. Ia berdiri di depan cermin, memakai seragamnya pelan-pelan. Tangannya bergetar, bukan karena gugup, tapi karena tekad yang mulai menumpuk. Hari ini, ia tak sekadar bertugas. Hari ini, ia akan membongkar luka yang telah lama disembunyikan yang selama ini hanya ia telan sendiri sambil meremas pelipis. 3 hari sudah berlalu sejak ponsel Laras membuka semuanya. 3 malam tanpa tidur, hanya ditemani kopi dan perasaan dikhianati. 3 hari penuh bayangan wajah istrinya yang tertawa bersama Bayu dan Gilang, 2 orang yang dulu ia sebut saudara, kini menjelma iblis berseragam. Damar tidak langsung mengamuk. Ia tahu, amarah yang meledak hanya akan jadi bahan tertawaan mereka. Ia ingin sesuatu yang lebih. Ia ingin keadilan. Tapi juga, ia ingin mereka merasakan hancur dari dalam. Pagi itu, Damar menemui Provos secara diam-diam. Ia menyerahkan satu flash disk berisi bukti-bukti yang telah ia salin dari ponsel Laras. Foto, video, pesan-pesan mesra penuh kata cabul,
Bahkan rekaman suara Laras yang tertawa mengakui telah tidur dengan dua pria itu dalam satu kamar hotel. Ini serius? Bribtu? Tanya anggota provos dengan wajah tegang. Saya tidak main-main. Kalau tidak ditindak, saya akan laporkan langsung ke Divpropam Pusat, jawab Damar tegas, matanya tajam seperti mata elang. Setelah menyerahkan semua bukti, Damar tidak langsung pulang. Ia mengirim satu pesan pada Laras. Hari ini, semuanya akan berubah. Kalau kamu ingin lari, lari sekarang. Tapi ingat, kebenaran akan tetap mengejarmu. Laras membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia tahu waktunya sudah habis. Sore itu, ia mengemasi pakaian seadanya, meninggalkan rumah dinas tanpa sepatah kata pun. Tapi Damar tak peduli. Ia tak lagi butuh penjelasan. Yang ia butuhkan kini adalah kebenaran yang diperlihatkan di depan semua orang, tanpa bisa dibantah lagi. Di markas, Bayu dan Gilang dipanggil ke ruang provost. Mereka masih sempat bercanda. Tak tahu bahwa dunia yang mereka pijak akan segera runtuh. Tapi begitu melihat wajah dingin para atasan dan layar monitor yang memperlihatkan isi percakapan mereka dengan Laras, senyum mereka hilang seketika. Waktu kalian mengira ini cuma mainan, kalian lupa. Kalian bawa nama institusi, bentak salah satu atasan dengan suara membahana. Bayu menunduk. Gilang gelisah. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Semuanya terekam. Bahkan kata-kata Laras tentang bagaimana mereka bertiga bermain dalam satu ranjang terdengar jelas di speaker ruangan. Tak ada celah untuk menghindar. Di tempat lain, Damar duduk di ruang loker, memandangi seragamnya yang tergantung. Di pikirannya, ia mengulang-ulang percakapan dengan Laras beberapa minggu lalu. Kamu terlalu kaku, Mar. Aku butuh yang lebih hangat, atau liar. Gumam Damar pelan. Tangannya mengepal. Tapi ia tetap diam. Ia tahu, sakit ini harus dihadapi dengan kepala dingin. Beberapa rekan mulai membicarakan kasus itu. Bisik-bisik terdengar di lorong kantor. Foto Bayu dan Gilang dengan Laras mulai tersebar. Tidak secara resmi tapi cukup untuk membuat wajah mereka berdua tak lagi pantas dilihat di antara rekan-rekan mereka. Yang paling membuat Bayu terpuruk adalah semua orang tahu Damar tidak langsung marah. Ia tidak main tangan, ia tidak melabrak, ia tidak mempermalukan mereka di depan publik. Tapi justru sikap tenang itu yang membuat semua orang mengerti bahwa Damar jauh lebih berkelas dan luka itu jauh lebih dalam. Sore harinya, Damar kembali ke rumah. Rumah itu kini kosong, sepi. Tidak ada lagi suara Laras di dapur, tidak ada wangi sabun di kamar mandi. Hanya ada bayang-bayang. Ia duduk di ruang tamu, membuka satu persatu foto lama. Foto pernikahan, foto bulan madu, foto pertama mereka di rumah itu. Semua kini tak berarti. Ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tidak dikenal. Maaf, Mas. Aku salah. Tapi semua ini juga karena kamu terlalu sibuk. Aku kesepian. Damar tersenyum sinis. Tangannya mengetik pelan. Kesepian bukan alasan untuk tidur dengan dua pria sekaligus. Apalagi teman suami sendiri. Ia lalu menghapus pesan itu. Tidak membalas. Tidak perlu. Tidak ada lagi penjelasan yang mampu meredam luka yang sudah menganga. 1 minggu setelah pemanggilan oleh Provos, keputusan resmi keluar. Bayu dan Gilang diberhentikan sementara. Nama mereka dikoret dari daftar dinas lapangan, dipindahkan ke bagian administrasi sebagai sanksi sementara. Laras menghilang. Beberapa tetangga bilang ia kembali ke rumah orang tuanya, tapi Damar tidak peduli. Ia sudah menceraikannya lewat kuasa hukum. Surat cerai ditandatangani tanpa satupun kata pertemuan. Damar kembali menjalani tugas seperti biasa. Tapi semua orang kini memandangnya berbeda bukan dengan kasihan, tapi dengan hormat. Ia telah dihancurkan, tapi tidak tumbang. Dan lebih dari itu, ia telah menunjukkan bahwa harga diri seorang suami bukan ditentukan oleh seberapa keras ia berteriak, tapi seberapa tegas ia menegakkan keadilan walau itu berarti mengorbankan segalanya. Hari-hari Damar kini dipenuhi dengan kesunyian yang tidak lagi menyakitkan, tapi tetap menusuk. Ia bangun pagi seperti biasa, menyeduh kopi, mengenakan seragam, dan pergi ke markas tanpa satupun kata yang keluar dari mulutnya. Rekan-rekan yang dulu sering mengajaknya bercanda kini lebih memilih diam saat ia lewat. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Dan mungkin juga
Karena rasa bersalah, meski sanksi untuk Bayu dan Gilang telah dijatuhkan, luka di dada Damar belum benar-benar sembuh. Bukan hanya karena pengkhianatan itu, tapi karena caranya sendiri menyimpan luka itu dalam diam. Ia tidak menangis, tidak mengamuk, tapi di dalam pikirannya, semua kenangan masih berjalan seperti tayangan ulang yang terus-menerus. Setiap malam, suara tawa Laras bersama Bayu dan Gilang terus terngiang. Ia sering mendengar bisikan-bisikan samar saat memejamkan mata. Suara mereka, sentuhan mereka, semua terasa nyata, terlalu nyata. Pagi itu, Damar duduk di depan ruang kerja komandan. Ia baru saja menyelesaikan berkas tugas mingguan. Saat hendak bangkit, komandan menahan langkahnya. Duduk sebentar, Mar. Damar menoleh. Raut wajah komandan serius. Kamu sudah lebih dari tegas dalam menghadapi ini. Tapi saya minta satu hal, jangan tenggelam sendirian. Kami tahu apa yang kamu alami. Bukan main-main. Damar mengangguk pelan. Saya nggak minta dikasihani, komandan. Saya cuma pengen semua tahu. Saya bisa berdiri lagi. Komandan menatapnya dalam-dalam. Tapi kamu gak harus berdiri sendirian. Malam itu, Damar menatap bayangan dirinya di cermin kamar. Wajahnya tampak lebih tua. Mata sayunya menyimpan perang yang tak terlihat. Ia meraih laci dan membuka buku catatan kecil. Halaman pertama kosong, tapi di halaman kedua, tertulis sesuatu dengan tulisan tangan Laras. Kalau suatu saat aku hilang, maafkan aku. Aku cuma perempuan yang terlalu berharap dicintai setiap hari, bukan setiap kali. Damar menutup buku itu perlahan. Tidak marah, tidak juga sedih. Tapi sebuah kesadaran mulai tumbuh bahwa sebagian luka memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dijinakkan. Di sisi lain kota, Laras hidup dalam kesunyian yang berbeda. Ia tinggal di rumah orang tuanya yang sudah tua, jauh dari keramaian. Orang tuanya tidak banyak bertanya. Mereka hanya tahu bahwa Laras baru saja bercerai. Tak ada yang tahu bahwa putri mereka telah menjadi wanita dalam skandal yang mengguncang satu institusi. Bayu dan Gilang, keduanya kini lebih pendiam dari biasanya. Dinas lapangan mereka dicabut. Mereka ditempatkan di ruang arsip, tempat yang sunyi dan penuh dokumen kaku. Di antara tumpukan kertas, mereka harus menelan rasa malu yang ditertawakan banyak orang secara diam-diam. Gilang sempat mencoba menghubungi Laras. Aku kangen. Semua ini nggak adil. Kita cuma cari kebahagiaan, kan? Laras tak membalas. Bayu pun mengirim pesan. Aku masih mau kamu, Ras. Walau semua orang membenci kita. Laras menatap dua pesan itu, lalu menghapusnya. Ia sadar, apapun yang mereka sebut sebagai kebahagiaan waktu itu, sebenarnya adalah lubang gelap yang mereka gali bersama dan kini tak ada satupun dari mereka yang bisa keluar tanpa luka. Di markas, Damar memutuskan untuk menemui bagian konseling internal. Bukan karena lemah, tapi karena ia lelah terus terlihat kuat. Ia butuh bicara, butuh melonggarkan beban yang selama ini disimpannya sendiri. Di ruang itu, untuk pertama kalinya, Damar menangis. Tangis sunyi yang tertahan bertahun-tahun. Bukan hanya karena Laras, tapi karena semua yang telah ia korbankan untuk sebuah keluarga, dan bagaimana keluarga itu justru menusuknya dari belakang. Hari-hari berikutnya, perlahan Damar mulai berdamai. Ia mulai menulis jurnal harian. Ia kembali olahraga, berinteraksi dengan anak-anak di desa tempatnya dinas, dan memutuskan untuk ikut pelatihan keluar kota sebagai bagian dari proses penyembuhan mental. Ia tidak ingin tinggal dalam bayang-bayang dendam. Namun luka itu tetap ada. Tidak terlihat, tapi nyata. Dan pada suatu malam, saat duduk sendiri di teras rumah dinasnya yang kini kosong, Damar menatap langit dan berbisik pada dirinya sendiri. Mereka boleh menghancurkan hatiku, tapi mereka nggak bisa menyentuh jiwaku. Beberapa bulan telah berlalu, waktu terus berjalan. Tapi bagi Damar, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Ia sudah tidak lagi mencari kabar tentang Laras, Bayu, atau Gilang. Ia mulai menata ulang hidupnya pelan-pelan. Tapi hidup tak semudah itu memberikan ketenangan. Kebenaran, bila disembunyikan terlalu lama, akan mendesak keluar seperti api yang lama ditekan. Dan malam itu, api itu mulai menyala kembali. Sore menjelang malam, Damar baru saja selesai tugas jaga saat ponselnya berdering. Nomor tak dikenal.
Ia sempat ragu mengangkat, tapi nalurinya mengatakan panggilan ini penting. Mas Damar, ini aku, Rina. Teman satu ruangan sama Gilang di bagian administrasi sekarang. Damar diam, tak menjawab. Mas, saya nggak tahan lagi. Saya nggak tahu harus lapor ke siapa. Tapi saya dengar dan lihat sendiri. Gilang sama Bayu belum berhenti ketemu istri Mas. Jantung Damar berdegup kencang. Ia menahan napas. Mereka sering ke rumah kontrakan kecil di daerah pinggiran. Gilang bahkan sempat nyeletuk. Biar kita udah diasingin, tapi Laras masih milik kita bertiga. Saya nggak tahu apa maksudnya, tapi Mas harus tahu. Mereka kayak nggak nyesel sama sekali. Bahkan masih bangga. Klik, sambungan terputus. Tapi telinga Damar seperti masih mendengar suara itu menggema di kepala. Masih milik kita bertiga. Ucapan itu seperti tamparan. Rasa marah yang dulu pernah ia tekan, kembali membuncah. Ternyata bagi mereka, semua yang terjadi bukan kesalahan, tapi kemenangan. Damar kembali ke rumah dengan dada penuh amarah. Ia membuka laci meja kecil dan menarik keluar satu benda flash disk. Isinya masih sama. Bukti-bukti perselingkuhan yang pernah ia serahkan ke Provos. Tapi kali ini, Damar tahu, keadilan dari institusi tak cukup. Ia butuh langkah lain. Malam itu, Damar menghubungi seorang rekan lamanya yang kini bekerja di media online investigatif. Bukan untuk memviralkan aib, tapi untuk satu hal. Memperlihatkan bahwa kebenaran tak bisa selamanya ditutup. 2 hari kemudian, media sosial ramai. Judul artikel itu sederhana namun menghantam. Bribtu kehilangan istri karena 2 rekannya sendiri. Skandal cinta segitiga di balik seragam coklat. Artikel itu tak menyebut nama langsung, tapi cukup jelas untuk menimbulkan kehebohan. Deskripsi, lokasi, hingga latar kejadian mencerminkan satu kisah yang hanya satu institusi tahu persis. Kisah Damar. Dalam hitungan jam, artikel itu menyebar ke forum-forum komunitas polisi, grup WhatsApp, dan ruang-ruang obrolan informal. Banyak yang mulai bertanya. Banyak pula yang mulai mencibir Bayu dan Gilang secara terang-terangan. Sementara itu, Laras yang kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama ibunya, tak bisa tidur malam itu. Ponselnya terus bergetar. Laras, kamu yang diberita itu ya? Kok 3 sih? Mbak, bener kamu pernah sama dua-duanya dalam satu kamar? Astaga, ia menggenggam kepala dengan 2 tangan. Matanya membelalak, nafasnya tersengal. Dunia yang tadinya hanya mencibir dalam diam, kini menunjuk langsung padanya. Dan ketika Gilang datang malam itu dengan wajah panik, Laras langsung menamparnya. Kamu bilang gak akan ada yang tahu, kamu janji ini akan selesai diam-diam. Jeritnya, Gilang terdiam. Bayu berdiri di belakangnya, wajah tegang. Tidak ada lagi senyum-senyum penuh godaan. Kini mereka saling tuduh, saling lempar tanggung jawab. Jangan salahin aku, Laras, yang pertama ngajak bertiga kan kamu juga. Bentak Gilang, jadi kamu rekam kita diam-diam, apa kamu yang sebarin ke media? Teriak Bayu, mendekati Laras dengan mata merah. Laras mundur, air matanya pecah. Semua jeti liar, semua jeti panas. Malam itu, rumah kontrakan kecil itu menjadi ladang perkelahian mulut dan emosi. Tidak ada yang tersisa dari manisnya permainan mereka dulu. Yang tersisa kini hanya penyesalan dan kehancuran. Di sisi lain kota, Damar duduk di bangku taman dengan wajah datar. Ia membaca komentar-komentar netizen yang ramai di berita online. Banyak yang memujinya sebagai lelaki sabar. Banyak pula yang mencaci Gilang dan Bayu. Namun Damar tak merasa bangga. Ia hanya ingin keadilan berdiri di tempatnya. Dan lebih dari itu, ia ingin Laras tahu bahwa luka yang ia tinggalkan tidak hanya merusak satu pria, tapi menghancurkan banyak hal yang dulu mereka bangun bersama. Saat malam kian larut, Damar memejamkan mata dan berbisik, kalian boleh saling peluk dalam gelap, tapi cahaya akan tetap datang dan membakar kalian semua. Hidup memang tak memberi peringatan sebelum jatuh. Itulah yang kini dirasakan Laras, duduk terpaku di ruang kontrakan kecil dengan mata sembab dan wajah kusut. Ia tak lagi mengenakan riasan. Rambutnya berantakan. Nafasnya pendek dan gugup. Ponselnya mati, entah karena baterai habis, atau karena ia sudah tak tahan lagi menerima ratusan pesan masuk yang semuanya menyudutkan.
Setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum. Ia mencoba menenangkan diri, tapi otaknya terus memutar ulang kalimat-kalimat menyakitkan dari komentar orang, dari teman-teman lamanya, bahkan dari keluarganya sendiri. Orang tuanya mulai angkat tangan. Mereka merasa malu. Mereka menolak berbicara. Bahkan ibunya kini hanya berdoa setiap hari di ruang belakang berharap putrinya bisa segera sadar, walau kenyataannya sudah terlambat. Bayu dan Gilang pun tak banyak membantu. Hubungan mereka bertiga kini menjadi batu yang saling menghancurkan. Mereka yang dulu bersatu dalam hasrat, kini saling menyalahkan seperti musuh bebuyutan. Bahkan, Bayu sudah mulai menjauh, menolak bertemu dengan alasan ingin memperbaiki hidup. Sementara Gilang malah semakin kacau. Ia mengancam akan menyebarkan video pribadi mereka yang masih ia simpan jika Laras berani memutuskan komunikasi. Laras gemetar. Air matanya turun tanpa suara. Dulu ia percaya pada dua laki-laki itu, mempercayakan tubuh dan waktunya, bahkan perasaannya. Dan kini semua berubah jadi bumerang. Di sisi lain, Damar menjalani harinya dalam keheningan yang mantap. Ia tidak lagi marah, juga tidak bahagia. Ia hanya menunaikan tugasnya sebagai anggota kepolisian dengan sepenuh hati tanpa ambisi, tanpa dendam, hanya kesadaran bahwa satu-satunya yang masih bisa ia jaga adalah integritas. Rekan-rekannya menghormatinya lebih dari sebelumnya. Mereka kini memahami bahwa Damar bukan hanya korban dari perselingkuhan, ia adalah simbol ketenangan dalam badai. Ketika orang lain memilih berteriak, Damar memilih berdiri, dan itu membuat banyak orang mulai belajar darinya. Suatu hari, seorang anggota muda menghampirinya setelah apel pagi. "Pak Damar, saya cuma mau bilang, saya belajar banyak dari cara Bapak menghadapi masalah itu. Saya juga pernah ditinggal pacar saya demi senior. Dulu saya hampir resign, tapi saya lihat Bapak, saya jadi malu sendiri." Damar hanya tersenyum kecil. Ia menepuk bahu anggota muda itu. Orang lemah mengutuk nasib, orang kuat menerima kenyataan, dan tetap maju, ucapnya pelan. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat, itu adalah kebenaran pahit yang sudah ia telan sendiri. Di suatu malam yang dingin, Laras memberanikan diri mengirim satu pesan terakhir kepada Damar. "Mas, aku tahu kamu sudah muak denganku, tapi aku minta satu hal saja. Jangan biarkan aku dihancurkan sendiri. Aku salah, tapi aku masih manusia." Damar membaca pesan itu. Lama ia menatap layar. Jari-jarinya sempat bergerak, ingin membalas. Tapi kemudian, ia menaruh ponsel itu di meja, menatap langit-langit kamar, dan membiarkannya membisu. Beberapa menit kemudian, ia bangkit, mengambil buku catatan kecil, dan mulai menulis. "Kamu benar, Laras. Kamu masih manusia. Tapi bukan tugasku lagi menyelamatkanmu. Kamu sendiri yang memilih untuk tenggelam. Dan aku telah memilih untuk berenang ke tepi." Laras akhirnya memberanikan diri keluar rumah. Ia pergi ke kantor media tempat berita skandalnya dulu menyebar. Ia ingin memberikan klarifikasi, tapi ia hanya menemukan pintu yang tertutup dan seorang satpam yang berkata, "Maaf, Mbak, semua udah lewat. Gak ada yang peduli klarifikasi kalau kerusakan udah terlalu besar." Laras pulang dengan langkah berat. Dunia tidak memberinya kesempatan kedua. Ia sadar, tidak semua dosa bisa ditebus hanya dengan penyesalan. Sementara itu, Gilang mendapat panggilan tambahan dari divisi etik karena laporan lain tentang penyalahgunaan data internal. Damar tidak terlibat dalam laporan itu, tapi ia tahu hidup membalas dengan caranya sendiri, tanpa perlu tangan manusia. Bayu yang mencoba memperbaiki hidupnya, justru terjerat rumor baru bahwa ia mencoba menyuap wartawan untuk membersihkan namanya. Dan semua itu kembali menyulut pembicaraan lama. Kini, ketiganya menjadi cerita buruk yang tak pernah bisa dibersihkan sepenuhnya. Di malam yang sunyi, Damar duduk di musala kecil dekat markas, membaca satu lembar Al-Quran sambil menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia bisa berdoa bukan untuk meminta kebaikan orang lain, melainkan memaafkan. Ia menulis satu kalimat terakhir di jurnal pribadinya malam itu. "Aku bukan pahlawan, aku hanya lelaki biasa yang hancur karena cinta, tapi tidak musnah oleh dendam." Waktu berlalu tanpa menunggu siapapun, seperti sungai yang terus mengalir meski batu menghalangi.
Begitulah hidup yang kini dijalani Damar perlahan tapi pasti, meninggalkan masa lalu yang telah menggoreskan luka begitu dalam. 1 tahun telah berlalu sejak skandal itu meledak. Nama Bayu dan Gilang tak lagi terdengar di lingkungan dinas. Keduanya dicopot dari posisi mereka, diberhentikan secara tidak hormat setelah kasus baru menyusul pengkhianatan mereka terhadap Damar. Dunia seakan menuntut balasan secara adil, bahkan tanpa Damar perlu menggerakkan satu jari pun. Laras, ia kini bekerja sebagai kasir di minimarket kecil di luar kota, jauh dari kampung halamannya, jauh dari orang-orang yang pernah mengenalnya. Rambutnya kini dililit rapi, wajahnya polos, dan sorot matanya selalu cemas. Tak ada lagi tawanya, tak ada lagi semangatnya. Setiap kali ada pelanggan pria yang datang terlalu dekat, ia selalu sedikit menggigil. Trauma, atau rasa malu, atau keduanya. Ia sudah benar-benar kehilangan segalanya. Suaminya, teman-temannya, bahkan dirinya sendiri. Di sisi lain, hidup Damar justru mulai menemukan arah baru. Ia dipindah tugaskan ke wilayah berbeda, sebuah kota kecil di pegunungan dengan udara segar dan masyarakat yang ramah. Ia kini menjabat sebagai Kepala Unit Bimbingan Masyarakat, sebuah tugas yang menempatkannya dekat dengan warga, anak-anak, dan aktivitas sosial. Tak ada lagi konflik batin yang ia bawa. Ia sudah mengubur semuanya, tidak untuk dilupakan, tapi untuk diambil pelajaran. Setiap pagi, ia menyapa anak-anak sekolah yang melintas di depan kantor. Ia membantu ibu-ibu yang membuat program keamanan lingkungan. Dan setiap malam Jumat, ia mengisi kajian kecil di surau bersama para pemuda. Hidupnya yang dulu penuh amarah dan duka, kini dipenuhi ketenangan dan kebermanfaatan. Suatu sore, ketika Damar sedang menyusun laporan di ruang kerjanya yang menghadap ke arah pegunungan, seorang wanita paruh baya datang menemuinya. Ia membawa putrinya yang tertangkap mencuri di pasar. "Saya mohon, Pak, anak saya masih remaja. Dia cuma lapar," katanya sambil menangis. Damar memandangi gadis itu. Usianya kira-kira 17 tahun. Tubuh kurus, mata cekung, wajah penuh ketakutan. Ia teringat seseorang Laras. Tapi bukan untuk membandingkan. Hanya mengingatkan bahwa setiap orang punya jalan berbeda, dan setiap salah tak selalu harus dibayar dengan kehancuran total. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Bu, anak ibu tidak saya proses. Tapi biarkan dia ikut kegiatan pembinaan seminggu ke depan. Kita bangun rasa tanggung jawabnya bersama-sama." Ya, ibu itu menangis makin kencang, kali ini karena lega. Anak itu menatap Damar dengan mata berkaca-kaca. Di wajah mereka, Damar menemukan makna baru dari hidupnya. Pengampunan, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Di rumah dinasnya yang sederhana, Damar kini memelihara beberapa tanaman. Ia menulis jurnal harian, membaca buku-buku tentang kejiwaan dan agama. Ia tak lagi sibuk mencari keadilan di luar, sebab ia sudah menemukannya di dalam dirinya sendiri. Di suatu malam, ia duduk di depan rumah, menatap langit berbintang. Tiba-tiba, pesan masuk ke ponselnya. Nomor tidak dikenal. Hanya satu kalimat. "Terima kasih sudah tidak membalas dendam. Aku tahu, aku tidak layak mendapat ampunan. Tapi kamu memberiku pelajaran terbesar dalam hidupku." Damar tidak perlu bertanya siapa pengirimnya. Ia tahu, dan ia hanya tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu dirinya sudah selesai dengan masa lalu. Ia mengetik pelan, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi kamu harus belajar memaafkan dirimu sendiri." Pesan itu dikirim, dan ia tahu itu adalah kata terakhir yang pernah ia sampaikan untuk wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati.